Halo semuanya, kembali lagi ke YouTube channel saya Frendika Mahendra. Jadi saya ingin cerita sedikit ya. Jadi teman-teman di luar sana pasti bertanya-tanya tentang bertanya-tanya bertanya-tanya tentang banyak hal ya, karena memang beberapa hari ini banyak sekali masalah. Kemarin saya mengunggah status yang ada 13 kasus besar, dan itu ada di awal bulan Desember 2022, dan cukup memakan waktu karena kasusnya ini adalah nilainya kalau di total tuh bisa miliaran. Dan oh my god, ini benar-benar makan waktu, benar-benar makan energi, karena kita harus menyiapkan data sedetail mungkin dari tahun ke tahun itu ya. Oh my god, ini semoga tersangkanya di sana benar-benar merasakan lelahnya kita yang kena dampaknya gitu. Jadi kasus besar itu 13 kasus itu yang membuat saya stres, nggak bisa tidur gitu. Nggak bisa tidur, terus makan juga males. Itu yang buat oke. Dan karena kita nggak ngelakuin apa-apa tapi kena dampaknya gitu, kita harus nyiapin data gitu. Sebenarnya kita korbannya gitu kan, jadi kita nyiapin data juga gitu. Oke, kemarin juga ada yang nanya nih tentang mau lanjut S3 atau enggak. Kemarin kan memang ada status saya tentang reunian anak-anak Olimpiade. Jadi anak-anak Olimpiade tuh saya, Iksan tuh anak-anak Olimpiade semua gitu. Iksan tuh wakil dari Tanggamu, saya, terus ada juga Sukamto kalau nggak salah ya dari kimia ya. Saya dulu biologi gitu. Pokoknya ada beberapa anak lah yang yang alumni Olimpiade tahun 2010 2011 ya. Nah itu dulu kita di Hotel Indrapuri, sekarang udah berubah jadi MRC ya sih gitu. Pokoknya terima kasih banyak buat teman-teman di luar sana yang udah selalu nonton video saya. Ini cuma sharing-sharing ringan sih teman-teman di luar sana, karena kan ini di sini pukul jam berapa ya di sini? Jam 11-an. Belum ngantuk dan nggak tahu kenapa karena minum kopi banyak. Jadi memang kalau dalam dunia kerja ini enaknya kita dapat salary ya, dapat gaji, dapat duit gitu. Tapi yang itu ya hasil jerih payah kita gitu. Kerja nanganin kasus banyak, nanganin customer, nanganin supplier, vendor-vendor, terus kebutuhan perusahaan, semuanya di cover jadi satu. Itu memang benar-benar buat pusing banget gitu. Apalagi perbedaan pendapat gitu. Namanya orang kerja itu dinamikanya sangat fluktuatif. Kadang kita bisa musuhan sama orang, nggak setegoran, tapi habis itu kita baikan lagi. Wajar, seperti itu pasti ada gitu. Jadi nggak, kalau teman-teman baru lulus kuliah terus berharap tempat kerja enak tanpa musuh, tanpa ini, ya mungkin ada tapi jarang gitu. Pasti ada, tetap ada gejolaknya, karena hal itulah yang membuat kita lebih dewasa lagi, lebih bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada di luar sana gitu. Terus ada sih beberapa hal yang buat aku ini enaknya bisnis aja deh, nggak daripada kerja sama perusahaan sama orang gitu kan gitu. Bisa, kalau kita bisnis sendiri kan bisa ngatur jadwal sesuka hati ya, tapi ternyata nggak semudah itu, nggak semudah yang kita bayangkan sebenarnya kalau bisnis sendiri gitu. Kemarin kan ada yang nanya nih, sharing dong masalah manajemen keuangan gitu. Jadi sebenarnya saya itu manajemen keuangannya itu ngikutin orang tua saya gitu. Karena kan ibu bapak saya itu ngajarin saya itu namanya ada passive income. Dalam passive income itu kita bisa membagi income kita menjadi beberapa hal gitu. Kalau kita nyimpan uang 100% itu ya sebenarnya nggak salah, bagus. Lebih baik emang nabung daripada nggak nabung, itu yang pertama gitu. Tapi artinya nabung di sini adalah nabung yang bersifat passive income, yang bisa yang bisa terus berkembang. Jadi uang itu kerja buat kita, bukan kita kerja buat uang gitu kan. Contohnya teman-teman bisa juga di rumah, kalau seandainya memang punya punya ternak, boleh ini ternak ayam, kambing, terus budidaya ikan, sayuran, itu boleh-boleh aja gitu. Atau investasi emas, terus lagi ada buka bisnis kecil-kecilan, nggak apa-apa asal laporan keuangannya jelas gitu. Karena kalau kita buka bisnis tanpa ada laporan keuangannya jelas ya sama aja bohong gitu ya.
kitanya yang apa ya, yang kasihan lah, udah nyari uang susah-susah terus mau dibuat model usaha dan usahanya nggak tahu nggak tahu berkembangnya sampai mana gitu kan. Kita emang harus menghitung 10 tahun lagi kira-kira usaha kita ini sampai mana perkembangannya gitu. Nah, teman-teman kan pasti di sana ada namanya aset tangible dan aset intangible. Teman-teman juga pasti ada piutang juga. Jadi ya silakan teman-teman yang punya apa ya tanggungan terus dimasukkan ke laporan atau neraca keuangannya bahwa itu menjadi apa namanya hutang yang harus dibayar gitu. Kalau aku sih nganggapnya sih kayak company gitu yang punya ekuitas sama liabilitas gitu, jadi kita bisa enak gitu, ada hutang dan piutang gitu. Jadi di situ nanti kita bisa mempresentasekan hutang kita, terus piutang kita berapa, aset kita berapa gitu. Dan aset juga kan dibagi beberapa macam gitu, karena ketika kita nanti just save money dalam bentuk uang, itu akan apa ya, menyimpan kekayaan dalam bentuk uang itu kalau ada inflasi, ada segala macam, itu juga akan berbahaya sekali. Ya bener sih, kita nggak boleh semuanya diinvestasikan karena kita harus punya cash juga di rekening gitu kan. 50-50 lah, kata kasarnya ngomong kayak gitu gitu. Dalam arti 50-50 ini kan bisa dimasukkan ke berbagai aset yang ada gitu, nggak cuma satu aset gitu. Karena dan itu yang kita manajemennya harus hati-hati banget, karena nggak sembarangan bisa diolah gitu. Ada, kalau temenku sih ada yang dia kerja gaji udah 2 digit masih ternak sapi kambing, terus dia buka peternakan luas gitu, mungkin terinspirasi dari Three Giant Livestock. Kan kalau di GGL itu kan memang menginspirasi banget ya, bisa menghasilkan daging dan susu gitu ya. Kita memang sebagai temannya support aja gitu. Terus dia ada temanku juga, jadi gajinya 2 digit, dia buat peternakan, terus buat perkebunan alpukat. Peternakan tuh sapi, ayam, mentok, bebek, macem-macem satu rumah itu. Gila sih itu, manajemennya bisa jalan semua gitu, dan dia timnya nggak terlalu banyak gitu. Itu bagus sih sebenarnya. Bagus nggak bagus sih sebenarnya, pasti ada plus dan minusnya sih gitu ya. Everything business pasti dalam bentuk apapun pasti ada resikonya gitu. Nah, kembali lagi buat teman-teman di luar sana yang mungkin baru lulus SMA, gimana ya lulus SMA nggak ada income, mau nabung apa gitu. Ada anak SMA itu nabung di GoPay karena belum punya nomor rekening, dia nabungnya di GoPay. Kemarin habis kita tanyain kan, ada anak SMA tuh Gojek gitu, dia nabungnya di GoPay. Terus selain nabungnya di GoPay, dia tuh ngumpulin uang gitu, dibeliin emas antam itu loh, yang kepingan kecil itu dikumpulin sama dia gitu. Karena ada sih emas antam yang 0,5 gram, ada yang 1 gram juga, itu dikumpulin sama dia Gojek seharian gitu, ngumpulin uang itu gitu ya. Anak SMA itu kagum banget di situ sih, bisa ngumpulin uang di situ. Jadi teman-teman di luar sana yang pingin nabung, silahkan nabung. Ingat hari tua, karena ketika kita tua kan nggak ada yang, maksudnya kan kita nggak tahu orang tuanya kita seperti apa, dan kita harus siap-siap dana cadangan, dana kesehatan, asuransi segala macam. Kalau sekarang ada BPJS ya, jadi kita bisa ada jaminan kesehatan yang jelas gitu dari pemerintah. Oke, mungkin itu aja dari saya untuk hari ini. Jangan lupa buat like, comment, subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.